Selamat malam Jombang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali ya pada malam hari ini kembali Anda bisa menjumpai Sobat KR53 ya di edisi hari Senin di kalender yang ke-16 di bulan Mei 2023. Ya, malam hari ini Ana tidak sendiri ya, sudah ada kawan Ana di sini. Wajahnya pastinya nggak asing ya, sudah sering keluar masuk KR ini. Ya, malam hari ini ada Mbak Susi Indraswari yang kali ini ya mewakili salah satu calon atau ini ya politisi perempuan yang ada di Kota Jombang. Ya, selamat malam Mbak Susi. Selamat malam. Ya, gimana kabarnya Mbak Susi malam hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Semoga sih. Tetap semangat ya. Iya, semangat. Jangan tegang gitu lah. Soalnya yang dibahas itu beda. Mentang-mentang mau jadi caleg gitu ya. Jadi kayak nervous gitu ya Mbak Susi ya. Ya, buat Anda sobat KR53 yang ada di rumah, mungkin di antara Anda terutama perempuan-perempuan nih bisa ikut bergabung bersama kita, bisa ikutan nimbrung, kasih komen atau mungkin tanya-tanya ke Mbak Susi, boleh ya, dipersilakan. Atau kalau mau ngirim-ngirim sesuatu di sini boleh juga ya. Sangat diperbolehkan itu ya. Alamatnya di Jalan Kapten Tendean nomor 53 Jombang. Nah, obrolan kita hari ini lumayan agak-agak berat. Dibilang berat sih berat. Apalagi kalau sambil mikul satu ton gula ya. Atau kalau kita bilang ringan ya kita bikin yang ringan boleh sambil ngopi gitu ya di kedai sufi boleh ya, pastinya jadi ringan nanti ya. Iya, betul. Ya, bahasan kita pada malam hari ini yaitu tentang susahnya perempuan berpolitik. Nah, hot banget kan temanya. Ya, kalau kita ngomong perempuan ya dalam dunia politik ini Mbak Susi ya, masih sangat didominasi oleh para kaum adam atau kaum laki-laki ya, dan juga budaya di masyarakat masih sangat masih sangat menganggap aneh atau menganggap sangat tidak pantas ya perempuan untuk terjun ke dunia politik. Nah, tapi kenapa nih Mbak Susi berani-beraninya ya sudah ada di zona yang aman di dunia aktivis malah masuk ke terjun dunia politik. Kita ingin tahu ya apa sih yang menjadi alasan Mbak Susi untuk akhirnya tertarik untuk terjun ke dunia politik. Topik yang sangat berat ya untuk malam ini ya. Kalau yang kemarin-kemarin juga lumayan berat ya. Cuman kan yang memikul banyak gitu kan. Memikul banyak. Ini kan pasti ada prasangka dari teman-teman juga. Oh, Susi sekarang sudah mulai terjun ke politik gitu kan. Itu juga ada sebab dan akibat. Bukan sebab dan akibat, sebab dan musababnya kita gitu. Asbabul nuzulnya. Ya, asbabul nuzulnya itu ada ya. Untuk mencukupi kuota 30% perempuan gitu kan. Cuman saya pribadi nggak mau untuk mencukupi kuota 30%. Kata-kata mencukupi itu kan nggak enak. Nggak enak sekali gitu kan. Kayak pelengkap gitu ya. Pelengkap gitu. Berarti kita hanya sebagai pemanis gitu kan. Perempuan hanya sebagai pemanis itu sangat merendahkan perempuan. Bagaimana sih kita memperjuangkan itu sudah pelabelan negatif tersendiri ya bagi perempuan yang akan masuk ke dunia politik. Pelabelan yang nggak enak lah. Kita sebagai pelengkap, sebagai pemanis untuk melengkapi kuota 30. Padahal itu kan 100% hanya 30%, berarti kita itu masih kurang sekali gitu kan. Kalau mau equal ya 50-50 gitu. Padahal kan. Di Indonesia kalau nggak salah jumlah perempuan itu lebih banyak daripada laki-laki ya. Tapi kenapa? Itu juga yang harus perempuan-perempuan dobrak gitu kan. Untuk masuk ke situ memang untuk terjun ke dunia politik itu juga nggak gampang. Kalau saya kan memang basicnya itu di dunia aktivis keberagaman gitu kan. Ya sebagai aktivis keberagaman jauh kan dari
dari ranah politik Iya, gitu iya, kan, iya. masih jauh Iya. dari ranah politik, tapi di situ kita belajar eh, kadang-kadang kita itu mengkritik hasil dari kerja-kerja politik. Politisi. Iya, itu sering saya lakukan. Saya ngomong bukan kami ya, saya ya. Loh, kenapa kok berani mengkritik? Kenapa nggak terjun masuk dalam satu sistem? Itu kan. Akhirnya merembet dan belajar. Oh, beginilah. Oh, berarti aku harus mau ambil di bagian politik. Masuk ke dalam sistem. Meskipun kita awali di luar sistem ya. Dari partai kan ya, harus mau itu. Nggak gampang untuk masuk ke situ juga. Label dari teman-teman aktivis itu juga sangat susah. Kalau kita ingin tahu nih, Mbak Susi mulai masuk ke salah satu partai ini kira-kira mulai tahun berapa? Kalau ditawarin di salah satu partai itu dari 2017. 2017 ya, berarti Ya, sudah dari 19 2000 sekitar 5 tahunan lebih lah ya. Untuk maju ke 2019 kalau nggak salah ya. Oh, iya. Nah, di situ juga saya menawarkan gini, saya seperti ini dengan idealis yang sangat kuat sekali. Saya mencontohkan, memang saya punya dalam tanda kutip guru ya di politik di Indonesia ini, Bung Karno tentu, Gus Dur, dan salah satu tokoh yang sangat saya idolakan itu Ahok. Ya, kita saya mengacah dari kehidupan Ahok, bagaimana idealisme Ahok gitu kan. Itu mungkin nanti saya akan dibully ya, karena kejadian yang Jakarta itu sangat ini kan, di keberagaman juga sangat terkotak-kotak gitu kan. Sebentar, ini ada yang tertarik, ini Mbak Susi kok tertarik pada ini ya, pemimpin laki-laki? Ada nggak nih favorit pemimpin perempuan? Nanti kalau aku utarakan nanti ini gitu kan. Kalau itu kan tokoh-tokoh yang belum nasional yang masih sangat ini ya, nggak berbau ke salah satu partai gitu kan. Itu sih itu. Tapi saya masuk itu juga masih memegang teguh quote yang ada pada Gus Dur. Yang lebih penting dari politik itu kemanusiaan. Kemanusiaan itu kita junjung, harus kita junjung tinggi. Jadi apapun pilihan partai, bagi saya kemanusiaan itu harus nomor satu. Ya, kita kan harus memanusiakan manusia. Saya kasih lagi sebagai manusia, memanusiakan manusia sebagai manusia. Itu kan. Tetap yang lebih penting dari politik itu kemanusiaan, menjunjung itu. Di 2017 saya ditawarin, terus saya ngomong, saya seperti ini, bisa enggak partai itu menerima saya dengan segala kekurangan saya, gitu kan, dengan segala yang ada pada diri saya, gitu. Terus karena enggak klik ya, belum klik. Dan kalau memutuskan untuk masuk dalam suatu partai, saya nggak harus memutuskan sendiri. Saya tanya orang-orang rumah, ternyata ya, terutama keluarga kecil saya nggak mendukung. Teman-teman sekitar saya, teman dekat sekitar saya tidak mendukung. Ada yang abu-abu, ada yang mendukung, gitu kan. Terus yang terakhir itu ibu. Ibu ya, ibu itu saya kan lebih takut ibu gitu daripada suami. Kalau ibu sudah enggak, ya otomatis saya nggak bisa, gitu kan. Terus adik laki-laki saya tidak mengizinkan juga, akhirnya saya tidak ikut. Tapi begitu berproses lagi, saya nggak diem di 2017 itu, nggak diem juga, masih belajar gitu kan. Terus akhirnya ditawarin lagi, saya langsung ke ibu. Hanya pesen ibu itu ya, sudah nggak apa-apa kamu maju.
apa yang ada pada dirimu yang kamu lakukan, yang bukan hakmu, jangan kamu ambil. Itu ya, apa Iya. catatan pentingnya dari Iya. itu. Yang kamu omongkan yang lebih penting dari politik itu kemanusiaannya itu yang kamu nomor satukan. Yang bukan hakmu jangan diambil. Apa yang menjadi amanah itu lakukan. Itu akhirnya semuanya di lingkungan saya, keluarga kecil saya, terus keluarga besar saya, terus teman-teman dekat saya, teman-teman komunitas saya, semua mendukung. Akhirnya dan saya memutuskan ya. Ya, ini Mbak Susi ya, tadi cukup menarik ya. Artinya memang butuh proses, butuh perjalanan panjang sebelum Mbak Susi memutuskan, oke, saya masuk ke masuk di dunia politik lah gitu. Masih banyak anggapan di masyarakat kalau dunia politik itu dunia yang kejam, dunia yang kotor, dunia yang penuh dengan janji-janji palsu. Nah, gimana Mbak Susi untuk bisa keluar dari stigma atau keluar dari nggak hanya ingin mencitrakan diri baik, tapi memang mengubah citra itu memang faktanya baik gitu. Itu memang karena tadi ya pelabelan itu kan sangat lekat ya, sangat kuat ya di masyarakat. Politik, kamu kok mau sih terjun ke politik? Politik itu kotor. Yang kotor itu bukan politiknya, tapi orangnya. Politik itu kejam. Politik itu kejam, tidak manusiawi. Itu orangnya, bukan politiknya, gitu kan. Untuk merubah itu kita kan harus masuk sistem. Nggak bisa kita ngomong aja. Makanya kita ya saya pribadi ya sebagai aktivis selalu mengkritik kerja politik, gitu kan. Kalau kita mau merubah dalam artian nggak total ya, merubah dalam artian ya kalau kita baik ikut andil di situ, tidak melakukan hal-hal yang kotor seperti yang terdahulu, gitu kan. Itu bisa, sudah jelas kalau bukan haknya ya janganlah. Jangan diambil. Kalau iya, jangan diambil lah. Kalau tidak menepati janji, tolong ingatkan saya. Saya selalu berpesan ke teman-teman, kalau saya melenceng sedikit pun, cepat-cepat untuk sebelum nyasarnya semakin jauh. Sebelum nyasar lebih jauh gitu kan. Biar ini bisa kembali ke rel. Ya, kembali lagi kita ngomong tentang Ahok. Banyak sekali yang melenceng, tapi bagaimana Ahok tetap lurus, itu bisa kembali ke rel. Ya memang harus ada keterbukaan diri untuk menerima kritikan, untuk menerima masukan dari teman-teman sekitar saya. Dan yang penting jangan merubah apa yang sudah ada pada diri. Ya, yang biasa ngopi di kedai sufi ya tetap ngopi di sini, ngopi yang lebih murah dari kedai sufi ya ngopi di situ. Jangan berubah lah. Sehingga semuanya kalau dirubah itu kan nggak enak juga dan nggak salah. Kalau ada label politisi itu berani berjanji, berani mengingkari, itu nggak salah juga gitu kan. Ya karena itu tadi. Karena banyak sekali kasus seperti itu dan sepertinya masyarakat udah bosen gitu ya. Iya, dengan janji-janji politik itu kan. Jangan kan janji politik, dijanji sama pacar aja kalau sering kali kan putus saja gitu. Sakitnya tuh di sini. Ngapain kemarin tak pilih gitu ya. Iya. Cuman kalau kita melihat fakta di Kota Jombang sendiri, Mbak Susi, kita melihat politisi yang ada di Kota Jombang, terutama yang sudah duduk di anggota dewan ya, sejauh ini Mbak Susi melihat apakah mereka sudah cukup mewakili suara perempuan atau mewakili persoalan-persoalan perempuan yang ada di Jombang, misalnya tentang kekerasan perempuan, pelecehan, kemudian bagaimana di sektor ekonomi semakin rumitnya dan stresnya, bagaimana perempuan harus memanage ekonomi misalnya pasca pandemi kemarin itu kan juga hal-hal yang perlu disuarakan, yang sangat berakibat pada
kesehatan perempuan mungkin. Nah, Mbak Susi sendiri melihat sejauh ini bagaimana sih politisi perempuan yang ada di Kota Jombang, terutama yang sudah seharusnya bisa mewakili suara-suara perempuan itu? Saya berarti ngomong sebagai aktivis ya. Ganti posisi. Ganti posisi ya. Karena memang kita kembali lagi kita mengkritisi kerja anggota dewan yang saat ini ya. Untuk kemarin kami, ini saya ngomong kami bukan saya lagi ya, ngomong kami ya, mengadakan hearing dengan Komisi D terkait dengan permasalahan hak reproduksi, terus kesehatan reproduksi itu, terus masalah kekerasan seksual pada anak, pada perempuan dan anak itu belum anggota dewan itu belum sesuai dengan belum masuk ke ranah itu. Terus belum maksudnya karena mana sih? Belum mengakomodir kemana ini? Ya, belum mengakomodir isu-isu itu. Kenapa kita perlu hearing kemarin itu? Begitu tahu, oh begini toh kualitasnya. Sehingga belum ini ya. Jangankan mereka mengambil tindakan, suatu kebijakan. Jangankan tahu persoalan aja belum. Ini loh, jadi memang kasus kekerasan pada anak itu belum tergarap dengan baik. Egosentris di masing-masing OPD itu sangat kental, yang bisa meluluhkan seharusnya sebagai perwakilan kepanjangan tangan dari masyarakat itu kan anggota dewan. Itu seharusnya mulailah dikendorkan egosentris itu. Ini permasalahan yang sangat berat loh di isu kekerasan perempuan pada anak, dan ini kena apa? Kan di breakdown lagi kan Mbak itu Mbak panjang. Ya panjang kan itu. Panjang dan lama prosesnya. Di breakdown itu termasuk ini. Nanti kenakalan itu bisa mengakibatkan penyakit ini. Itu kan breakdownannya juga lumayan kan. Irisan-irisan itu harus diiris-iris, melibatkan SKPD mana lah atau OPD mana aja. Itu kan irisan-irisan yang memang nggak boleh berdiri sendiri. Tapi paling enggak kita sebagai perempuan ya, yang kita berharap ketika ada anggota dewan perempuan yang ada di kursi sana, minimal mereka tahu ya, persoalanmu itu apa gitu kan. Minimal misalnya di dapilnya sendiri, persoalan di daerahku ini apa yang aku bisa lakukan. Paling enggak kan mereka tahu gitu loh, apa namanya, kontekstual yang ada di daerahnya persoalan apa. Jangan sampai mereka hanya sekedar duduk manis gitu ya. Dan ngerti isu. Nah, itu dia. Dan ini yang harus kita mungkin ya dari anggota dewan itu belajar. Apa sih, mungkin saya ngomong mungkin belum tahu kekerasan seksual itu apa aja gitu kan. Terus mungkin ini apa saja sih irisan-irisan dari munculnya kekerasan seksual itu. Tapi yang pertama bukan mungkin nggak tahu, tapi mereka harus mencari tahu PR-nya kan. Mereka harus punya belajar niat dulu kan, punya niat untuk saya harus cari tahu nih persoalan. Harus belajar Mbak, memang harus belajar. Memang di ini kan harus belajar terus kan. Apalagi kalau sudah masuk, sudah jadi anggota dewan, itu juga harus banyak tahu isu. Harus bisa mempertanggungjawabkan posisinya ya. Iya, di masing-masing komisi ya, sesuai dengan yang ini ya. Kan nggak semuanya harus kita pelajari. Terus masalah ekonomi terhadap perempuan itu kan sekarang ini kan banyak sekali perempuan sebagai tulang punggung keluarga. Perempuan sebagai yang pencari nafkah di rumah tangga itu. Kalau saya sih nggak masalah. Ya, karena kita ngomong emansipasi. Nah, kalau kita ngomong emansipasi pada perempuan, ya yang perempuan juga jangan ngedumel, gitu loh. Ya sudah, kita lakukan itu juga sarana ibadah kita dan sarana belajar. Itu. Mungkin itu adalah pilihan ya. Kalau kita lihat memang di masyarakat ya, ada apa namanya, pekerjaan apa kalau kita bilang
pekerjaan berlipat ganda atau double burden ya di masyarakat kita. Jadi bagi perempuan yang berpolitik ini Mbak Susi, Mbak Susi kebetulan anaknya udah dewasa, udah menikah, mungkin nggak terlalu terbebani, beda dengan misalnya mereka yang masih menikah muda, anaknya masih kecil-kecil, tentu ada beban ganda ketika dia memilih untuk terjun ke dunia politik. Antara bagaimanapun di masyarakat masih nih, kalau yang laki-laki terjun ke dunia politik pasti mikir siap nggak secara finansial, secara psikologis gitu kan. Tapi kalau perempuan kan lebih, gimana keluargamu, kan masih gitu, masih pelabelan kalau anak ini ya urusannya perempuan gitu, sehingga beban ganda itu masih tetap melekat dengan perempuan. Jadi kalau dia di dunia politik ya tetap aja ini keluarga ini harus selesai dulu, kalau enggak ini keluarganya aja nggak selesai, seolah-olah itu kalau perempuan gitu kan, kalau beda dengan laki-laki. Kalau saya ngomong dengan teman-teman yang ini Mbak ya, yang aktivis perempuan itu bias gender itu nantinya. Jadi memang harus selesai dulu. Suatu pilihan mengandung resiko, ya kan? Suatu pilihan mengandung resiko. Kalau memang mau jadi politisi dan masuk ke dalam di dalam keanggotaan dewan, jadi anggota dewan, jadi legislatif, itu memang dengan pasangan itu sudah selesai. Berarti nanti kalau ada tugas seperti ini, kita bagi tugas. Harus sama-sama. Ya, memang urusan intern ini harus kelar dulu. Harus kelar dulu. Kalau enggak, ya anak ini enggak akan koopeni. Awake dhewe ngopeni wong liya tapi anak enggak, kan gitu. Nah, ini juga bukan menjadi beban dari perempuan sendiri. Harus selesai di rumah. Iya, harus selesai di rumah. Iya. Karena memang kalau kita mau maju kan komunikasi dengan pasangan. Maksudku secara psikologis ada beban itu lebih berat gitu Mbak Susi daripada laki-laki yang memutuskan untuk terjun. Itu loh maksudku. Ya tetap ketika kita memilih untuk terjun ya harus selesai. Tapi maksudku di masyarakat perempuan yang memilih untuk terjun itu akan ada beban lebih berat dibandingkan laki-laki yang akan terjun ke dunia politik. Iya, memang, memang bukan hanya untuk meninggalkan anak atau rumah ya, beban berat juga dari stigma. Ya, itu diskriminasi. Stigma, diskriminasi. Kalau omongan yang nggak enak-enak itu pasti ada ya. Iya, memang akan sangat terbebani juga gitu kan. Tapi Mbak, kalau saya pribadi ya, udah amat lah gitu kan. Yang penting tergantung kembali ke karakter ini. Iya. Mau baperan, mau baperan apa enggak? Aja ya. Ya, yang penting semua tugas baik itu di kepartean, baik itu di legislatif dan rumah terutama itu selesai. Kalau omongan atau stigma nggak akan ada habisnya kali nggak akan ada habisnya Mbak. Iya, saya aja banyak sekali stigma. Siapa sih Susi Indraswari itu? Banyak sekali. Yang kemarin sudah kasus-kasus kemarin. Mungkin itu kemarin tuh batu loncatan untuk maju ke politik. Enggak juga. Saya ya nggak apa-apa juga Mbak Susi yang ada mikir kan. Dan ya nggak apa-apa juga, hanya juga. Iya, dan itu hanya orang kita kan nggak bisa menutup mulut semua orang nih. Yang penting buktikan kan gitu. Iya, dan itu hak orang untuk menilai kita kan. Ini Mbak Susi masih ada 5 menit nih. Ada hal yang menarik kalau kita lihat, memang walaupun undang-undang pemilu sendiri nomor 10 itu kan memberikan prasyarat atau ya kuota 30% itu ya. Tapi kenapa ya masih minim perempuan yang mau gitu loh, yang mau untuk mereka mengoptimalkan atau mereka mau mengambil peluang atau potensi mereka sendiri untuk bisa misalnya tadi memilih untuk masuk ke sistem. Ya, karena kita ingin perubahan. Satu itu. Jadi kita nggak mau, kalau saya pribadi ya, perempuan jangan mau dianggap sebagai pemanis di dalam dunia politik. Harus ikut dalam satu kebijakan itu, pengambil kebijakan itu. Policy makernya ya. Policy makernya. Selama ini kan kita enggak. Jangan jadi follower. Kecuali followernya KR boleh. Tapi kalau dunia politik jangan. Ini tadi itu saya juga membaca-baca Mbak. Gimana? Apa yang disampaikan sama Ibu Menteri PPPA.
itu juga statementnya juga sangat mantul sekali kalau menurut saya. Peranan perempuan itu memang belum maksimal untuk kuota 30%. Karena apa? Karena kita ngomong perempuan ya, karena minimnya dukungan sesama perempuan. Ini penting bagi seluruh perempuan di seluruh Indonesia. Kalau sesama perempuan saling mendukung, bukan saling menjatuhkan, bukan saling digibahin atau tapi itu kembali lagi ya, itu hak mereka ya. Tapi itu kembali lagi ya, itu hak mereka ya. Tapi untuk saling memperkuat dukungan ke perempuan ya, itu tadi saling mendukung di antara perempuan. Ada persoalan gini Mbak ya, misalnya saya sebagai pemilih nih, masyarakat awam sebagai pemilih, terkadang ketika ada sekian caleg, biasanya itu berapa ya, 10 atau yang nggak bisa? 10 itu berarti 3 perempuan. Nah misalnya taruhlah itu, terkadang perempuan yang ada di situ mereka kurang mengkampanyekan apa sih visi misi mereka, sehingga kita mau memilih itu ragu-ragu. Lebih banyak porsi yang bisa mempromot dirinya sendiri, kualifikasi dirinya itu lebih banyak politisi laki-laki, sehingga kadang kan kita mau milih ini perempuannya bener nggak ya, jangan-jangan ini cuma jadi kuota. Nah itu mungkin yang kadang menjadi penyebab kenapa perempuan tidak memilih perempuan ya, karena memang kurang jelasnya visi misi dari perempuan, dari perempuan itu sendiri. Makanya kalau memang mau sudah ada aba-aba, lambaikan tangan, abaikan saja. Masih seru. Gimana lanjut. Kalau itu memang kalau memang mau terjun, perempuan itu mau terjun, memang harus dipersiapkan pengetahuan ataupun ilmu tentang apa yang mau kita usung. Berarti tidak bisa instan ya? Ya, tidak bisa. Nah, itu supaya tidak ada pelabelan untuk mencukupi kuota 30%. Itu. Jadi potensi apa yang ada pada perempuan itu yang harus kita tonjolkan. Jadi harus belajar dulu ke dunia politik. Iya, bukan secara praktis ya. Bukan secara praktis. Kita bisa kok lihat membaca, itu kan membaca, terus ikut di komunitas ataupun di kelompok-kelompok tertentu. Itu bisa juga. Di situ akan itu kan kita sudah berpolitik secara tidak praktis ya, bukan masuk di dalam partai kan, tapi kita hidup ini kan sudah berpolitik kan, dengan diri kita sendiri kan kita juga berpolitik kan. Itu yang harus kita tanamkan. Oh, nggak mau berpolitik ya, itu tadi stigma politik itu kejam, politik itu jahat, politik itu gimana. Itu yang harus kita runtuhkan dalam hidup kita, dalam hidup sehari-hari kita. Kita itu sudah berpolitik. Masuklah ke komunitas biar lebih paham, biar memahami karakter orang lain, lebih luas ya, sudut pandangnya bisa melihat lebih dari sudut pandang orang lain juga. Bisa ngomong, ikutlah di kegiatan RT dulu untuk perempuan loh ya. Kita ngomong perempuan. Ini Mbak, waktunya sudah hampir habis. Iya, cepet ya, pada 1 jam ya. Kalau kita ngomong politik education atau pendidikan politik bagi perempuan, kita nggak usah ngomong yang nasional deh, ngomong yang lokal aja. Kalau di Jombang sendiri, ada nggak sebenarnya pendidikan politik yang diberikan kepada perempuan-perempuan yang misalnya potensial gitu? Ada nggak sebenarnya? Kalau saya sih belum melihat itu. Belum ada ya? Belum ada. Kalau kita mau masuk, ya kebanyakan dari partai yang menjaring ya? Bukan dari individu yang kemudian aku punya kualifikasi ini. Dari partai pun kalau kita nggak menawarkan, nggak membuka diri untuk belajar, memang susah. Saya tipe orang yang ingin belajar, sehingga ada apapun saya ikut dong, saya mau ikut dong, seperti itu Mbak. Iya. Artinya kan memang kalau kita balik lagi, alasan kenapa sih perempuan itu masih minim untuk ikut ke dunia politik? Dan hanya sebagai pemanis. Nah, atau memang masih minimnya pendidikan politik bagi perempuan itu sendiri. Iya. Kan? Betul itu. Jadi misalnya mau terjun itu nggak mau terjun bebas juga kan? Harus tahu. Jadi nggak blank tiba-tiba. Nggak asal. Gitu kan? Itu yang lebih penting lagi. Jadi memang kita harus mau belajar. Paling enggak, kalau memang nggak ada edukasi tentang politik untuk perempuan, baca
Atau sekarang banyak lah referensi ya di referensi internet, itu banyak. Bagaimana sih kalau mungkin teman saya itu kamu perbanyak baca. Itu karena itu juga akan merubah kita ya. Dulu kan sama juga tahu bagaimana saya nggak bisa ngomong dan lain sebagainya. Karena itu tadi kita sebelum ngomong kan harus membaca dan belajar, sehingga apa yang kita omongkan ada nilainya, ada bobotnya, nggak asal bunyi. Begitu juga kita mau terjun ke dunia politik, harus ada ilmunya juga, baca dan dengarkan. Kalau senior kita ataupun orang yang sudah lama di terjun ke dunia politik ngomong itu kita dengarkan. Apa sih yang terakhir ini, menurut Mbak Susi, bagi Mbak Susi sendiri susah nggak sih masuk ke dunia politik? Jawaban singkat aja. Selama ini saya belum mengalami kesusahan. Karena tadi ya, karena sudah ada proses yang panjang. Iya. Dan isi going aja lah Mbak. Bismillah. Kok jadi lemes gini ya? Bismillah gitu kan. Nggak takut sama ini, cuman ya itu tadi kan, kalau saya takut sama ibu gitu aja. Sangat berat itu. Baik Mbak Susi, sangat seru sebenarnya, sangat panas ya obrolan kita. Maksudnya padahal ini belum mendalam. Iya. Padahal lagi seru-serunya, tapi ini Pak Operator sudah ngasih tanda-tanda ya. Sudah melambaikan tangan. Segera closing ya. Terima kasih Mbak Susi atas waktunya. Paling enggak buat perempuan-perempuan yang memiliki potensi ya untuk terjun ke dunia politik, tidak perlu ragu, tidak perlu takut, tapi memang harus mempersiapkan diri, terutama pendidikan politik. Jadi kalaupun masuk jangan sampai blank atau jangan sampai menjadi alat. Berdayakan diri sendiri sebelum Anda bisa memberdayakan orang lain. Nanti bisa diberdayai. Jangan sampai ya. Baik, terima kasih Mbak Susi. Yang pasti doa terbaik, dan enggak hanya Mbak Susi, siapapun perempuan Jombang yang akan terjun di dunia politik, tetaplah konsisten, tetaplah teguh dengan ideologis, memanusiakan manusia. Anda pun yang tidak terjun di dunia politik, masih berada di dunia luar, di aktivis, tetaplah konsisten ya. Walaupun dulu aktivis, kalau seandainya menjadi, jangan takut untuk mengkritik ya, tetap kita kritik ya. Baik, cukup sampai di sini dulu sahabat KR53. Anda silakan share ataupun komen di kolom Facebook kami. Terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.